Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Edi Hartono, NIM 2019 008294. Di sini saya akan menjelaskan suatu perusahaan memproduksi dari produksinya itu sendiri atau membeli dari produksi dari perusahaan lain. Ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari pembuatan produk itu sendiri dengan cara kita sendiri membuat produknya. Kelebihannya yaitu salah satunya itu mempunyai tanggung jawab ataupun mempunyai kebebasan untuk berekspresi, membuat bentuk ataupun desain dari produk itu sendiri. Tetapi di balik kelebihannya itu ada juga kekurangan. Di antara kekurangannya itu membutuhkan waktu dan juga tenaga dan juga pikiran, dikarenakan apa? Kita sendiri yang membuat produk itu tanpa ada bantuan dari orang lain. Dan juga dalam pembuatan produk itu harus mempunyai trik ataupun tipsnya. Di antaranya yaitu seseorang dalam produk itu harus mempunyai target ataupun sasaran untuk penjualan produk itu sendiri. Tapi di dalam satu pembuatan produk itu ada namanya reseller. Reseller itu apa? Adalah bisnis yang dibuat oleh seseorang di masa sekarang dengan menggunakan media online. Itu adalah orang yang menjual kembali produknya, kembali produk dari pihak supplier kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi, yang artinya satu perusahaan membeli barang produk ke perusahaan lain. Apa saja kekurangan dan kelebihan dari reseller itu sendiri? Kelebihannya yaitu mempunyai sebuah kelebihan, diantaranya menjadi seorang reseller tidak memiliki kesulitan untuk membuat produk. Karena apa? Dia sudah membeli produk dari orang lain. Kekurangannya apa? Juga ada kekurangan dari reseller itu. Salah satunya harganya itu tidak berubah-ubah, tidak bisa dirubah, tidak bisa berubah tetap. Tips menjadi seorang reseller itu diantaranya adalah satu, sebelum kita memutuskan untuk menjadi seorang reseller ataupun pembeli dari produk dari perusahaan lain, pastikan dulu kualitas dari produksi itu. Dan juga kita harus jangan terlalu mematok harga yang tinggi, dan harus melihat bagaimana kondisi pasar pada saat itu. Karena apa? Kalau seandainya kita membeli produk itu terlalu tinggi, lalu kita menjualnya dengan terlalu tinggi dari kemungkinan produk itu tidak akan mau dibeli oleh perusahaan lain ataupun dibeli orang lain. Dan gunakan media sosial yang terus berkembang di zaman sekarang sebagai alat ataupun sebagai wacana ataupun sebagai sasaran kita untuk menyebarluaskan produk itu. Nah, ada beberapa pertanyaan. Terkadang ada pertanyaan mengatakan bahwa ini adalah salah satu pertanyaan yang mana seorang perusahaan itu mengapa membuat produknya dan mengapa perusahaan itu membeli produk dari perusahaan lain. Jawabannya adalah sebuah perusahaan memilih membuat produk sendiri ketika mereka memang sudah spesialis dalam pembuatan produk yang diinginkan dari konsumen mereka tersebut. Dan memang perusahaan itu sudah memiliki bahan-bahan untuk membuat produk yang sudah direncanakan, seperti suatu perusahaan yang memang sudah dispesialis untuk pembuatan tersebut. Tapi di lain hal, suatu perusahaan yang mereka harus membeli produk dari perusahaan lain dikarenakan apa? Bahan-bahan di perusahaan mereka itu kekurangan ataupun tidak mempunyai bahan-bahan sama sekali, sehingga mereka memutuskan untuk membeli kepada perusahaan lain. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai suatu pembelian produk ataupun memproduksi perusahaan lain. Mungkin sekian dari saya. Ini saja bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.